ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Quran dari wasiat-wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga adalah wasiat yang berlaku untuk umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu hingga al-yaqin, sesuatu yang meyakinkan, yaitu kematian, datang menjemputmu. Dalam ayat yang agung ini terdapat dari pokok-pokok agama dan pijakan-pijakan yang harusnya selalu mewarnai kehidupan setiap muslim dan muslimah. Paling tidak ada 5 hal yang harus selalu kita ingat dari ayat ini. Yang pertama adalah kewajiban untuk selalu menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka, terus meneruslah engkau beribadah kepada Rabbmu. Dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu menegakkan penghambaan kepada Allah, beribadah kepadanya. Bersamaan dengan itu diperintah untuk selalu beribadah, komitmen di atas ibadah. Karena ibadah adalah pokok dari kehidupan setiap makhluk yang mengenal apa tujuan dia dicipta di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan ibadah ini pula Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia kepadanya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyuruhkan, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dengan penghambaan inilah seorang akan dibangkitkan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Dan dengan penghambaan ini pula seorang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai keutamaan di tengah penghambaan dan ibadah. Karena itulah di antara pokok agama bagaimana seorang itu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dia jaga dirinya selalu di dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok yang kedua dari ayat yang agung ini adalah istiqamah di dalam ibadah, continue di dalamnya, terus-menerus berada di atas sifat ibadah tersebut. Dan ayat ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berwasiat kepadaku untuk selalu menegakkan salat, mengeluarkan zakat sepanjang saya hidup. Maka sepanjang seorang muslim masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang ajalnya keyakinan belum sampai kepadanya, maka dia ada kewajiban untuk selalu istiqamah, selalu continue di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai wahai Nabi Muhammad dari sebuah ibadah, maka berdirilah, lakukan ibadah yang lain, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di segala waktu, di segala keadaan, di segala saat, bukan di musim-musim tertentu, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di segala waktu dan di segala saat. Karena itulah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mempercantik, memperindah ibadah kepadamu. Kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menegakkan ubudiyah kepadanya, beribadah kepadanya. Dan itulah yang selalu dan harusnya selalu kita hadirkan ketika membaca surah Al-Fatihah pada solat-solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka istiqamah di atas ibadah ini adalah suatu sifat yang agung. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena itu beristiqamalah kalian kepadanya, dan selalulah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak, la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku sebuah ucapan tentang keislaman ini yang tidak perlu saya tanyakan kepada siapapun setelahmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamalah kamu. Karena itu datang perintah kepada setiap muslim dan muslimah untuk mengikuti nabinya di dalam hal istiqamah ini. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu, hendaknya mereka selalu istiqamah dan jangan kalian melampaui batas. Kemudian ayat yang agung ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ayat ini terdapat di dalamnya sebuah wejangan yang sangat agung, bahwa setiap muslim dan muslimah harus memiliki dari amalan-amalan ketaatan yang selalu dia pelihara, selalu dia jaga di dalam kehidupannya, tidak pernah dia tinggalkan. Amalan-amalan yang dengannya dia bisa berjumpa kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan amalan-amalan tersebut. Dan di antara pokok amalan ibadah di dalam hal tersebut adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, sehingga seseorang itu kapanpun ajal datang menjemputnya, dia dalam keadaan memurnikan
ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki sebuah amalan yang bisa dia harapkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang menghendaki untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka hendaknya kematian datang menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Takwa dengan sebenar-benar takwa telah syah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menafsirkan, ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkaru fala yukfar. Hendaknya Allah selalu ditaati, tidak dilakukan maksiat kepadanya, selalu diingat, tidak pernah dilupakan, dan selalu disyukuri, tidak melakukan kekufuran, pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara makna-makna yang harus selalu dijaga. Maka selain daripada kewajiban-kewajiban, hendaknya ada dari amalan-amalan ketaatan yang selalu dipelihara oleh seorang hamba, selalu dia jaga, tidak pernah lepas di dalam kehidupannya dari hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah, perkara yang bisa dia harapkan memudahkannya di sakaratul maut, membantunya ketika dia berada di alam kubur dan membahagiakannya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemputmu. Terdapat di dalamnya sebuah pijakan yang agung dari makna-makna kehidupan yang besar, bahwa seorang muslim harus selalu memikirkan bagaimana kematian datang menjemputnya dalam keadaan dia husnul khatimah, ditutup dengan penutup yang paling baik. Dia mencari dari sebab-sebab yang menyebabkan dia bisa husnul khatimah, dan husnul khatimah itu dari sebab pokoknya adalah dia selalu menghidupkan hari-hari kehidupannya dengan ibadah, istiqamah di atas ibadah-ibadah, dan dia memiliki dari amalan-amalan ketaatan yang tidak pernah dia tinggalkan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan hari-harinya dengan ketaatan. Begitu selesai ketaatan, beliau bangun ketaatan yang lainnya. Selesai dari sebuah ibadah kepada Allah, maka beliau tegakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Semua hal tersebut adalah pendidikan untuk umatnya agar supaya mereka berada di atas ketaatan-ketaatan yang dengannya mereka bisa meraih husnul khatimah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hal yang kelima dari perkara penting dari ayat yang kita bacakan, yang merupakan pokok agama dan kaidah dalam kehidupan, adalah seorang itu selalu mengingat bahwa kematian, ajal itu adalah hal yang pasti datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Al-yaqin ditafsirkan oleh Salim dan selainnya dari para ulama as-salaf ahli tafsir dengan kematian, sebagaimana telah datang di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penafsiran al-yaqin dengan kematian. Kematian disebut dengan nama al-yaqin karena dia adalah suatu hal yang pasti, suatu hal yang akan datang kepada setiap manusia apabila ajalnya telah sampai.
likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa-apa yang kalian telah kerjakan. Maka hendaknya seluruh dari kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat akhir dari kehidupan ini dan mengingat sesuatu yang pasti yang akan datang, dan hendaknya setiap orang mempersiapkan untuk hari esoknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia kedepankan untuk hari esoknya, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk berada di atas ketaatan-ketaatan hingga ajal datang menjemput dan menutup kita semua dengan husnul khatimah. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسي واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.